Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Firmansyah dengan NIM 250101064. Saya berasal dari kelas 25A3 Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan program Python yang telah saya buat untuk proyek UAS mata kuliah pemrograman dasar. Nah, proyek yang saya buat kali ini adalah sistem informasi untuk perpustakaan. Nah, di sini filenya kita lihat filenya terlebih dahulu. Saya menggunakan master master datanya adalah anggota dan juga buku. Di sini di anggota menyimpan data anggota berupa ID anggota, lalu nama anggota, dan jurusan. Untuk di buku.csv ini menyimpan kode buku, judul buku, penulis, tahun, dan stok buku. Lalu ada peminjaman.csv. Nanti setiap transaksi nanti akan masuk di sini dan tersimpan. Bisa juga nanti akan ditampilkan. Saya menggunakan modular, jadi programnya terpisah supaya lebih mudah untuk dikembangkan untuk kedepannya. Ada master.py, ini nanti berisi tentang eh, master untuk master buku dan master anggota. Lalu ada transaksi.py, di sini nanti berisi tentang transaksi peminjaman dan laporan. Dan di utama ini fungsinya adalah sebagai menu utama, seperti itu. Mungkin langsung saja kita mulai untuk demonya. Nah, setelah di run, nanti akan muncul menu utama seperti ini, sistem perpustakaan, dan satu master buku, dua master anggota, tiga transaksi peminjaman, empat laporan peminjaman, lima profil mahasiswa, enam keluar. Kode programnya seperti ini ya di menu utama. Jadi menggunakan teknik perulangan. Jadi sebelum user eh, ingin keluar nanti akan berulang terus programnya sebelum user menghentikan. Nah, langsung saja jika user memilih satu, nanti akan masuk ke menu master buku. Ya. Jika user memilih dua, nanti akan masuk ke menu master anggota. Jika user memilih tiga, nanti akan masuk ke transaksi peminjaman. Jika user memilih empat, nanti akan masuk ke laporan peminjaman. Nah, jika user memasukkan angka 5, nanti akan memunculkan profil mahasiswa saya sendiri. Lalu jika user memilih 6, nanti perulangan akan berhenti dan munculkan terima kasih sebagai tanda kalau program berhenti. Jika pilihan tidak ada dari 1 sampai 6, nanti akan muncul tulisan pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama. Langsung saja saya demokan ya. Saya coba untuk memilih selain 1 sampai 6 dulu ya. Coba kita tekan 7. Nah, nanti pilihan tidak valid dan kembali ke menu. Oke, saya akan masuk ke menu pertama, yaitu master buku. Nah, di sini masuk ke dalam menu master buku yang berada di master.py ini. Nah, di sini ada yang pertama fungsi lihat buku, lihat data buku. Kemudian ada kedua ada tambah buku, yang ketiga ada edit buku, yang keempat ada hapus buku, yang kelima kembali ke menu utama. Seperti ini. Jika user memilih satu, nanti akan masuk ke fungsi tampil buku. Jika user memilih dua, nanti akan masuk ke fungsi tambah buku.
Jika user memilih 3, nanti akan masuk ke fungsi edit buku. Jika user memilih 4, nanti akan masuk ke fungsi hapus buku. Jika memilih 5, nanti akan berhenti perulangannya dan kembali ke menu utama, menu awal tadi ya. Jika pilihan tidak, jika yang dipilih selain 1 sampai 5 ini, nanti akan muncul pilihan tidak valid. Nah, saya langsung saja, saya akan coba untuk selain 1 sampai 5 dulu. Ketikkan 6. Nah, nanti akan muncul pilihan tidak valid dan kembali ke menu master bukunya tadi. Kita coba dulu untuk fungsi tampil buku, yaitu yang pertama ini, lihat data buku. Di satu. Nah, di sini nanti akan langsung muncul buku-buku yang ada ya. Ini programnya, fungsi tampil buku. Ini diambil dari datanya diambil dari buku.csv. Nah, seperti ini. Muncul kode, kode buku, muncul judulnya, penulis, tahun, dan stok. Selanjutnya, kita coba untuk menambahkan buku. Klik 2. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan kode buku, ya, menginputkan kode buku yang baru. Kita masukkan saja B12, judul buku yang baru, uh, matematika dasar. Oke, penulisnya tahunnya, stok kita masukkan 5. Nah, nanti akan muncul buku berhasil ditambahkan seperti ini ya. Ini nanti udah masuk ke CSV yang tadi. Kita lihat di file CSV-nya. Nah, ini buku yang baru saja ditambahkan. Sudah muncul. Kita coba lagi ke lihat di tampilan data buku. Lihat data buku 1. Nah, sudah ada muncul B12 Matematika Dasar penulis itu tahun 2020 stok 5. Oke, selanjutnya ada fitur fungsi edit buku. Ini fungsinya untuk kita mengedit ya, untuk mengganti. Kita coba saja langsung. Nah, di sini user diminta untuk memilih kode buku yang ingin dirubah, yang akan dirubah. Kita masukkan coba B11 atau B01. Nah, di sini bisa tidak dirubah. Jadi bisa hanya judulnya saja yang dirubah, bisa hanya penulisnya saja yang dirubah, bisa hanya tahunnya saja yang dirubah, bisa hanya merubah stoknya jika ada stok tambahan masuk seperti itu. Nih, coba kita rubah menjadi buku mengenai jaringan seperti ini. Penulisnya kita akan ganti. Oke, tahunnya juga bisa dirubah dan stoknya. Nah, data buku berhasil diperbarui. Kita coba lihat lagi di file CSV-nya. Nah, di sini sudah diperbarui ya, B01 menjadi buku, judul bukunya jaringan, penulisnya, tahun dan stok. Jadi di edit buku ini bisa menambahkan stok. Bisa juga untuk menambahkan stok. Caranya seperti contoh di buku B10. Nah, di sini saya tidak ingin merubah judul
penulis ya bukunya saya tidak mau merubah, saya hanya ingin menambahkan stok atau merubah stok. Jadi di sini saya akan ketik enter saja untuk tidak merubah itu. Ini juga enter. Nah, stoknya ini kita bisa rubah sendiri ya menjadi 10 contohnya. Yang awalnya 4 saya ingin menjadi 10 stoknya. Nah, data buku berhasil tersimpan. Kita lihat lagi. B10 ya. Yang berubah hanya stoknya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada fungsi hapus buku. Nah, hapus buku kita coba pilih buku yang ingin dihapus. Kita coba menghapus B12 ya. B12. Enter. Nanti akan muncul seperti ini, buku berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Nah, B12 sudah tidak ada ya. Jadi CSV pun hilang. Seperti itu. Nah, 5 ini berfungsi untuk kembali ya. Kembali ke menu awal tadi. Nah, itu untuk master buku. Sekarang kita coba yang kedua, yaitu master anggota. Kita ketikkan dua, pilih dua. Nah, di master anggota ini ada, kita buka dulu kodenya. Nah, sini kode untuk menu utamanya. Menu utama ini, print ini untuk menampilkan. Nah, di sini kita disuruh menginputkan lagi, memilih. Ya, jika pilih satu, maka akan masuk ke fungsi tampil anggota. Pilih dua, masuk fungsi tambah anggota. Pilih tiga, masuk fungsi edit anggota. Pilih empat, masuk fungsi hapus anggota. Pilih lima, nanti akan kembali ke menu awal. Dan jika pilihannya bukan 1 sampai 5, selain 1 sampai 5, nanti akan muncul pilihan tidak valid. Kita coba untuk memilih selain 1 sampai 5, 7. Nah, nanti akan muncul seperti ini, pilihan tidak valid. Dan kembali ke menu master anggota. Oke, yang pertama kita akan melihat anggota. Itu yang pertama. Coba. Nah, di sini akan muncul data anggota. Ini kode programnya mengambil dari CSV tadi ya. Berisi ID, nama, dan jurusan. Lalu yang kedua, ada fungsi tambah anggota. Kita coba pilih dua. ID anggota yang baru. Kita masukkan A05. Namanya. Dan Nopal. Contoh. Jurusannya. Nah, nanti akan muncul anggota berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat lagi di lihat anggota. Nah, sudah muncul ya di sini A05 Nopal Teknik Informatika. Di anggota.csv pun sudah muncul seperti ini. Oke. Lalu fitur selanjutnya yaitu edit anggota. Merubah fungsinya untuk merubah atau memperbarui anggota ya. Edit ID anggota yang diedit. Contohnya A04, coba A04. Nah, ini bisa bisa merubah hanya nama atau hanya jurusannya saja. Umpama nama coba kita rubah menjadi Nabil. Jurusannya kita coba ubah menjadi teknik komputer. Nah, nanti akan muncul data anggota berhasil diperbarui. Kita coba cek terlebih dahulu di CSV-nya. 04 ya sudah berubah menjadi Nabil jurusan teknik komputer. Kita coba lihat di sini. Di sini juga sama ya, sudah berubah A04 Nabil teknik komputer. Lalu yang keempat itu ada hapus anggota ya. Kita coba untuk menghapus anggota.
ID anggota yang dihapus. Kita coba A05. Dia akan muncul anggota berhasil dihapus seperti ini. Kita lihat lagi di eh, anggota .csv. Nah, A05 sudah hilang ya, sudah terhapus. Ini pun sama, sudah hilang 05. Oke. Lalu yang kelima ini untuk kembali ya, untuk kembali ke menu utama. Di sini selanjutnya, nah, saya buka dulu di sini. Nah, ketik 3, pilih 3 itu akan masuk ke transaksi peminjaman ya. Nanti akan masuk ke transaksi peminjaman ini. Nah, ini import CSV, terus ini untuk tanggalnya karena nanti kita akan menggunakan sistem tanggalan ya. Ini fungsi untuk membaca file CSV, ini untuk menulis data ke file CSV. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Pilih 3. Nah, di sini kita diminta untuk eh, menginputkan ID anggota. Karena jika selain anggota yang terdaftar tadi, selain anggota yang ada di sini, itu tidak bisa meminjam. Ya, harus ada di sini. Kita coba, umpama A09. Ini kan tidak ada tadi ya. Nah, nanti akan muncul anggota tidak ditemukan dan kembali ke menu utama. Tuh. Jadi dalam meminjam harus ada anggotanya di file anggota, harus terdaftar. Oke, kita coba lagi. ID anggota A01. Nah, di sini setelah kita masukkan ID anggota, menginputkan, nanti akan muncul nama peminjam. Nah, siapa nama peminjamnya? Nanti setelah muncul nama peminjam juga akan muncul daftar buku yang tersedia, mulai dari kodenya, judul buku, dan stoknya. Seperti ini ya. Ini fungsinya. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan atau menginputkan kode bukunya. Di sini tidak hanya satu buku saja ya, yang jadi beberapa buku bisa masuk ke dalam satu ID transaksi yang sama. Kita coba B02. Tambahkan, nanti ada muncul judul bukunya, struktur data dan algoritma sama aja. Lalu di sini ada pilihan lagi, ingin meminjam lagi atau sudah selesai untuk meminjamnya. Nah, kita coba untuk selesai dengan ketik 0. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan lama pinjamnya, itu berapa hari kita meminjam. Kita coba masukkan 5 hari. Nah, nanti akan tersimpan transaksi T001 berhasil disimpan. Ya, seperti ini. Setelah itu kita coba lagi. Nah, sekarang meminjam lebih dari satu buku. Di anggota kita masukkan A02. Nanti akan muncul nama peminjam dan daftar buku yang tersedia beserta stoknya. Kita masukkan B11 dan B01. Lalu B05. Contoh. Sudah, ketik 0 untuk selesai. Lalu lama pinjam. Minjam selama 7 hari. Nah, transaksi T002 berhasil disimpan. Jika stoknya habis, kita akan coba ya. Meminjam, memilih buku, tapi buku yang stoknya sudah habis. A03. Nah, di sini kan B11 dengan judul buku kecerdasan buatan, stoknya 0. Kita coba pilih B11. Nanti dia tidak akan bisa, akan muncul stok buku habis.
Kita pilih buku yang lain, B10. Oke, udah masuk ya. Coba B07. 0 untuk selesai. Setiap hari, 10 hari. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi laporan peminjaman. Nah, di sini ini merupakan kodenya ya. Laporan peminjaman nanti yang yang ditampilkan eh, akan terkelompokkan setiap ID transaksinya. Contohnya seperti ini. Tabel 4 laporan. Nah, nih, laporan peminjaman per transaksi. Jadi eh, laporannya nanti terkelompokkan per ID transaksi, jadi lebih rapi. Berisi ID transaksi, lalu ada nama anggotanya, habis tanggal pinjam, ya, real time ya. Lalu ada lama pinjam dan ada tanggal pengembaliannya. Ini tanggal 22 minjam, lalu lama pinjam selama 5 hari, dan nanti akan muncul tanggal pengembalian. Di sini untuk fungsi tanggalnya, lama pinjam, dan perhitungan tanggal kembali. Oke. Lalu ada juga buku yang dipinjam apa saja nanti akan muncul di sini. Ini untuk yang lebih dari satu buku seperti ini nanti ya. Ada ID transaksi juga, ada nama anggota, ada tanggal pinjam, lalu lama pinjam, kemudian tanggal pengembalian. Dan ini buku-buku yang dipinjam yang lebih dari satu. Jadi, walaupun minjam lebih dari satu, nanti di laporannya akan masuk ke dalam ID transaksi yang sama. Di CSP-nya nanti seperti ini ya. IT 001, ini ada ID transaksinya, lalu ada ID anggotanya, ada kode buku, lalu ada tanggal, dan lama pinjam. Seperti ini. Ini pinjam satu buku, ini pinjam lebih dari satu, ini ada tiga ya. Dan ini ada dua yang 005, ada dua. Oke. Lalu selanjutnya eh, mungkin langsung saja masuk ke profil mahasiswa. Nah, profil mahasiswa ini langsung masuk ke fungsi yang ini ya. Ini fungsinya untuk menampilkan profil saya sendiri ya. NIM saya 250101064, nama saya Ardian Firmansyah, kelas 25A3, program studi Sistem Informasi. Nah, lalu 6, pilihan ke-6 untuk keluar. Nanti akan muncul terima kasih seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.